Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadia Putri Tiara dengan NIM akhir 182. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian penemuan dan pengembangan antikonvulsan pengikat GABA dengan reseptor GABA transaminase sebagai anti-epilepsi. Yang pertama, untuk pendahuluan, ada latar belakang. Penyakit epilepsi adalah gangguan neurologis kronis dengan kejang akibat ketidakseimbangan neurotransmitter GABA sebagai inhibitor utamanya. Penghambatan GABA transaminase meningkatkan kadar GABA untuk anti-epilepsi. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran GABA dalam patofisiologi epilepsi. Yang kedua, mengapa GABA transaminase menjadi target penting dalam pengembangan obat anti-epilepsi. Yang ketiga, bagaimana proses penemuan dan pengembangan antikonvulsan pengikat GABA secara kimia medisinal. Tujuannya yaitu untuk mengkaji proses penemuan, pengembangan, serta hubungan aktivitas antikonvulsan yang bekerja melalui peningkatan aktivitas GABA dengan menargetkan enzim GABA transaminase. Selanjutnya ada target molekuler yaitu GABA transaminase. GABA transaminase merupakan enzim mitokondrial yang memegang peran krusial dalam metabolisme neurotransmitter gamma aminobutyric acid. Enzim ini bekerja dengan mengkatalisis reaksi transaminase yang mengubah GABA menjadi suksinat semialdehyde, sebuah proses yang secara langsung menyebabkan penurunan kadar GABA di sistem saraf pusat dan berpotensi meningkatkan eksitabilitas neuron. Dalam pengembangan terapi epilepsi, penghambatan enzim ini menjadi strategi yang sangat rasional karena mampu menghambat degradasi GABA endogen. Dengan terhambatnya proses degradasi tersebut, konsentrasi GABA di sinaps akan meningkat sehingga memperkuat efek inhibisi neuron dan menurunkan frekuensi kejang. Oleh karena itu, kajian mengenai GABA transaminase menjadi dasar utama dalam penemuan serta optimasi struktur senyawa antikonvulsan melalui pendekatan kimia medisinal. Selanjutnya ada sejarah dan klasifikasi antikonvulsan. Untuk sejarah penemuannya diawali dengan grambromida pada abad ke-19, fenobarbital sebagai antikonvulsan pertama tahun 1912, dilanjut phenytoin 1938, lalu benzodiazepin asam valproat sebagai pengembangan modern yang berfokus pada target spesifik dan SAR. Klasifikasinya, yang pertama penghambat kanal natrium, contohnya phenytoin, modulator kanal kalsium, contohnya etosuximid, peningkat GABA, contohnya vigabatrin, dan mekanisme multiple, contohnya asam valproat. Mekanisme kerja antikonvulsan berbasis GABA transaminase. Tujuan utamanya untuk menurunkan eksitabilitas neuron. Caranya yang pertama, meningkatkan sintesis GABA. Dua, menghambat degradasi GABA, targetnya itu GABA transaminase. Yang ketiga, meningkatkan afinitas GABA pada reseptor. Nanti hasil akhirnya yaitu terjadi hiperpolarisasi membran neuron yang menghambat penyebaran impuls listrik abnormal. Kajian penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal, lead compound atau senyawa awalnya itu asam gamma aminobutyrat atau GABA. Alasan pemilihannya karena terlibat langsung dalam mekanisme biologis epilepsi. Nah, tapi GABA ini punya keterbatasan. Yang pertama, sifatnya ini sangat polar dan sulit menembus saluran darah otak secara efektif. Maka didapat solusi yaitu dengan mengoptimasi struktur untuk meningkatkan farmakokinetik
terlampir. Jadi vigabatrin merupakan hasil pengembangan kimia medisinal yang menggunakan asam gamma aminobutirat atau GABA sebagai senyawa awal. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan gugus vinil pada rantai karbon GABA untuk menciptakan analog yang secara spesifik menargetkan enzim GABA transaminase, bukan reseptor GABA secara langsung. Berdasarkan analisis hubungan struktur aktivitas, keberadaan gugus amina dan asam karboksilat sangat krusial untuk proses pengikatan pada sisi aktif enzim, sementara substituen vinil berperan vital dalam mekanisme inhibisi irreversibel. Aktivitas farmakologi dan keamanannya. Aktivitas farmakologi dari senyawa antikonvulsan sangat ditentukan oleh kesesuaian struktur kimianya terhadap target enzim, kemampuan senyawa tersebut menembus sawar darah otak, serta karakteristik ikatannya dengan GABA transaminase, baik yang bersifat reversibel maupun irreversibel. Namun, penggunaan inhibitor GABA transaminase memerlukan pertimbangan aspek keamanan yang ketat karena peningkatan kadar GABA yang berlebihan di otak beresiko menimbulkan efek samping neurologis bagi pasien. Dalam kajian kimia medisinal, resiko efek samping ini menjadi parameter krusial dalam proses optimasi struktur senyawa. Modifikasi struktur diarahkan untuk meningkatkan selektivitas terhadap enzim target serta meminimalkan interaksi dengan target biologis lainnya, sehingga tercapai keseimbangan yang optimal antara efektivitas terapi antikonvulsan dan profil keamanan obat yang lebih baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu inhibisi GABA transaminase adalah strategi rasional untuk meningkatkan kadar GABA dan mengendalikan kejang. Pendekatan kimia medisinal seperti pada vigabatrin terbukti efektif meningkatkan efektivitas dan selektivitas obat melalui optimasi struktur. Sarannya, perlu penelitian lanjutan untuk menemukan antikonvulsan dengan profil keamanan jangka panjang yang lebih baik dan efek sampingnya minimal. Untuk daftar pustakanya yang saya gunakan terlampir. Sekian presentasi saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.